يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad siang 4 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nurul Ajam ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari fitnah, dari ujian, godaan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah akibat terimbas kekacauan akhir zaman. Kalau kita perhatikan, makna tema ini adalah akibat. Kita lihat di dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat artinya adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Akibat terimbas, sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Sedangkan terimbas, kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, terimbas artinya adalah dampak, efek. Ya. Jadi akibat adalah sesuatu hasil dari dampak. Dampak apa? Kekacauan akhir zaman. Kenapa saya pakai bahasa kekacauan? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, kekacauan adalah dalam bahasa Arabnya fitnatun, fitnah. Nah, sengaja saya tidak pakai kata fitnah karena fitnah di dalam bahasa Indonesia maknanya beda. Fitnah adalah perkataan bohong ataupun sesuatu yang tidak mendasar. Makanya nantinya artinya nanti akan rancu. Akibat terimbas fitnah akhir zaman. Artinya rancu. Maka maksud dari tema ini adalah akibat
terimbas kekacauan di akhir zaman. Saya sengaja memakai kekacauan di sini karena salah satu makna fitnah adalah kekacauan. Saking kacaunya seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Saking kacaunya seseorang tidak bisa membedakan mana Islam, mana kemunafikan. Saking kacaunya seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar-benar jalan Rasulullah dan mana yang imitasi. Mana yang bukan jalan Rasulullah tetapi seperti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akibat kekacauan di akhir zaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu makna dari tema kajian kita, akibat terimbas kekacauan di akhir zaman. Artinya yang akan saya sebutkan dalam kajian ini adalah apa saja akibat-akibat kalau orang kena godaan, ujian di akhir zaman. Apa saja akibatnya? Dan berarti yang kita pelajari sekarang adalah proses namanya tindakan preventif pencegahan. Sebelum kita terperosok ke dalam kekacauan, sebelum kita menyimpang dari jalan Allah yang benar, akibat kerancuan dalam beragama, akibat syubhat ataupun syahwat, maka kita harus pelajari apa akibat buruk ketika tertimpa ujian godaan terutama di akhir zaman. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah tindakan preventif, artinya tindakan pencegahan sebagaimana sebelum terjadi. Kita cegah dulu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, "Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Minta perlindungan kalian kepada Allah dari fitnah. Lihat, di sini Rasulullah SAW memakai kata fitnah. Ingat, fitnah bukan bahasa Indonesia. Maka saya paling tidak suka kajian, siapapun orangnya, siapapun yang ngasih kajian, saya paling tidak suka kajian dengan judul fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena arti fitnah, lihat bukan saja dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Fitnah itu artinya perkataan bohong atau tuduhan yang tidak mendasar tanpa bukti. Loh, kalau fitnah akhir zaman, orang kita berhadapan dengan orang Indonesia, maka pakai bahasa Indonesia. Yang benar adalah ujian godaan akhir zaman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka lihat di sini Rasulullah SAW, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari fitnah, dari godaan akhir zaman yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ini perintah dari Rasulullah SAW, kita minta perlindungan. Salah satu bentuk permintaan perlindungan adalah kita mengetahui akibat buruk kena godaan ini apa. Seperti yang terjadi sekarang, Pak. Saya ingin mencontohkan dengan kasus di tengah masyarakat kita. Yang terjadi sekarang, sebagian orang mendukung kaum homo, kaum sodomi. Itu salah satu akibat buruk terkena godaan akhir zaman. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dosa besar dengan mana yang dosa besar dengan mana yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membedakan akibat kekacauan di akhir zaman. Persis seperti hadis Rasul riwayat Muslim yang lain. Lihat, perhatikan. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhnim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang godaan-godaan. Bisa diartikan godaan atau ujian-ujian. Bisa diartikan ujian atau kekacauan-kekacauan, samar-samar. Pokoknya nanti saya akan jelaskan makna fitnah dilihat dari bahasa Arab ada beberapa makna. Itu semua mencakup di dalamnya. Sebelum datang itu semua, yang mana kalau sudah datang
dia seperti lipatan-lipatan di dalam malam gelap gulita. Malam gelap gulita, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Orang melipat sesuatu kelihatan. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan kan? Samar-samar kelihatannya. Hanya bersandar dengan bayangan ataupun sinar dari bulan, tidak begitu kelihatan. Saking tidak kelihatannya godaan ini, orang di pagi hari yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Coba berapa jarak waktunya? Semurah itukah agama? Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk hanya mendapatkan secuil dunia. Ini akhir dari godaan akhir zaman. Ini hasil dari fitnah, kekacauan di akhir zaman. Maka kita ingin pelajari ini Bapak Ibu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang-orang yang benar-benar dijauhkan dari fitnah, dari kekacauan, dari godaan. Salah satu kiat kita agar tidak terperosok kepada fitnah tadi, kekacauan tadi, apa? Mengetahui akibat buruknya. Sehingga kita menahan diri kita, jangan masuk kepada kekacauan di akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau sudah kita pahami itu, maka saya ingin menyebutkan juga sebelum saya menyebutkan akibat-akibat buruk dari kekacauan di akhir zaman, sebelum saya sebutkan apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya mencontoh dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Amalan apa yang memasukkan ke dalam surga? Amalan apa yang menjauhkanku dari api neraka? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling tinggi derajatnya? Orang beriman mana yang paling mulia di sisi Allah? Bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah. Sedangkan aku, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Untuk apa? Agar aku terhindar darinya, tidak masuk ke dalamnya. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita sebutkan akibat-akibat buruk pula, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita sekarang ingin membahas arti fitnah secara bahasa dan secara istilah syar'i. Di dalam kitab Tahdzibul Lughah, ini kamus besar bahasa Arab, salah satu kamus bahasa Arab, Tahdzibul Lughah. Al-fitnah, kata fitnah dalam bahasa Arabnya fitnatun. Al-Azhari, penulis buku ini mengatakan, jima'u ma'na al-fitnah fi kalamil Arab al-ibtila wal-imtihan. Bala dan ujian. Makna yang umum dari kata fitnah adalah bala, musibah, dan ujian. Itu dua makna dari kata fitnah. Karena nanti kita akan banyak menyebutkan kata fitnah ini. Hadis-hadis Nabi kita akan sangat banyak kita baca tentang fitnah ini. Makanya kita harus artikan dulu fitnah ini apa. Salah satu makna fitnah, kata Imam Al-Azhari rahimahullah di dalam kitab Tahdzibul Lughah, jima'u ma'na al-fitnah fi kalamil Arabi al-ibtila wal-imtihan. Makna yang mencakup kata fitnah adalah bala dan ujian. Jadi kalau Bapak dapati dalam Al-Quran ada kata fitnah di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, maka itu maksudnya adalah bala, musibah ataupun ujian. Kemudian di dalam kitab
Maqayisil lughah, ini juga kamus besar bahasa Arab. Fitnah, kata Ibnu Faris, pengarang buku ini, diambilkan dari 3 huruf dasar, fa, ta, dan nun. Ya, mohon maaf ini siang-siang kita agak berat pembicaraan kita. Tidak mengapa. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti ini. Ada perkataan para ulama, ajruka ala qadri nasabik. Pahalamu sebesar usahamu. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang dalam keadaan sempit tapi tetap beribadah. Misalkan tidak bisa berdiri, dia tetap sholat tidak bisa berdiri, tetap berusaha untuk berdiri. Meskipun capek, sakit kepala, mungkin sakit gigi, tetap. Maka lebih besar pahalanya. Ajruka ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan usahamu. Bapak Ibu saudara-saudari, kata fitnatun, asal hurufnya, huruf dasarnya ada 3. Fa, ta, dan nun. Yang artinya adalah al-ibtila wal ikhtibar. Sama. Yaitu bala dan ujian. Musibah dan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang. Kita akan ambil itu dari makna bahasa, Pak ya. Kita akan ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul apa makna fitnah di dalam Al-Quran dan hadis dari Rasul. Yang pertama yaitu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bala dan ujian. Ini yang pertama. Dalilnya yaitu surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman tanpa mereka diberikan fitnah? Apa arti fitnah di sini? Tanpa mereka diuji. Ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Semua yang beriman pasti ada ujian. Lihat saja kehidupan kita. Diuji dari istri. Ya, kemarin ada orang curhat kepada saya. Bapak-bapak, pagi-pagi tanpa ada janjian dulu, Ustaz, 10 menit aja saya ingin ketemu Ustaz. Silakan Pak kalau begitu. Ustaz, di pengajian ngajarin apa? Loh, kenapa Pak? Istri saya habis pengajian teriak-teriak, mukulin saya, marah-marah. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ini suami diuji melalui istri. Ada yang diuji istri baik, suami baik, ibadah, ahli ibadah semuanya. Ternyata diuji lewat anaknya. Nanti diuji lewat tetangganya, diuji lewat pekerjaannya. Ya, saya yakin yang hadir di sini kadang semangat dia untuk hadir pengajian, merasa nikmat hadir di pengajian di masjid, hadir pengajian, merasakan bagaimana indahnya ayat Al-Quran, hadis dari Rasul SAW dijelaskan. Tapi ketika pulang ke rumah, aduh ketemu istri lagi. Istrinya belum kenal sunnah. Ibu-ibu pengajian yang di bawah ada pulang. Tuh yang angguk-angguk, iya Ustaz benar Ustaz. Ya, istrinya suka ngaji, suaminya belum pulang ke rumah. Aduh gimana? Dapat ini suami. Orang di pengajian lihat para lelaki gandeng istrinya. Ya, ini saya gandeng siapa? Pulang-pulang suaminya masih belum sholat, subuh terlambat, baca Quran gak bisa. Itu ujian. Ujian di antara anak dengan orang tua. Ya, bukan anak yang baik dan bukan orang tua yang baik, sehingga bertengkar. Semua akan diuji. Ujian dengan cara mengais rezeki dengan cara yang haram. Sampai ada orang mengatakan, Ustaz, boleh nggak? Saya ini kan haram mencari rezekinya.
saya menipu, saya makan harta riba, tapi sebulan aja Ustaz kasih saya waktu, saya ingin tobat. Loh, kok minta waktu sama saya? Itu kan ujian. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat, mencari rezeki dengan cara yang haram. Ujian. Semua yang mengucapkan amanna, kami telah beriman, pasti diuji oleh Allah. Itu harus kita yakini baik-baik. Setelah meyakini ini untuk apa? Agar kita sabar. Ya, tidak ada yang mulus, bahkan nih perhatikan, bahkan yang mulus-mulus, yang tidak ada ujian, yang hidupnya lempeng, lurus, tidak ada sesuatu yang menggentingkan, maka hati-hati, jangan-jangan itu ditakutkan istidraj, penguluran waktu dari Allah. Sekali berdoa kabul padahal nggak sholat, sekali berdoa kabul padahal main wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lempeng hidupnya, jangan-jangan itu istidraj. Hati-hati. Yang tidak mendapat ujian, maka hati-hati. Karena tanda orang beriman pasti diuji. Contohnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Yubtalar rajulu ala hasabi dinih." Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Yang tinggi imannya, ujiannya berat. Penyakitkah? Itu belum kita sebutkan dari penyakit. Nabi Ayub alaihissalam sampai ditinggalkan oleh siapa? Istrinya dan anaknya. Diuji karena saking tingginya imannya. Semakin tinggi iman, semakin tinggi ujiannya. Nanti saya akan sebutkan apa bedanya ujian dengan musibah dan siksa dari Allah. Ini arti pertama dari Al-Quran. Surat apa tadi Pak? Dalilnya Al-Ankabut ayat 2. Arti yang kedua dari ujian, yaitu menahan dari jalan atau menolak. Nah ini ujian juga. Menolak, menahan dari jalan, menahan jalan ataupun menolak, tidak mau masuk. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 49. "Wahdharhum an yaftinuk am ba'dhi ma anzalallahu ilaik." Dan hati-hatilah terhadap mereka untuk menghalang-halangimu dari wahyu yang Allah wahyukan kepada engkau. Ini arti daripada fitnah. Yang itu termasuk jumlah secara global kekacauan. Banyak orang-orang di dunia ini yang menghalangi seseorang dari jalan kepada Allah. Lihat, misalkan Masjid Nurul Ajam ini. Ya. Nanti ada orang yang tidak suka hadir ke pengajian, kemudian nanti diembuskan isu macam-macam. Inilah kelompok, inilah kelompok, inilah kelompok, inilah. Ini adalah orang yang sudah terfitnah, terkena kekacauan akhir zaman, menghalangi manusia dari jalan Allah. Makanya saya sedih sekali ketika ada orang-orang, masjid sudah bagus-bagus, diisi pengajian setiap pekan, ada provokator yang mengatakan, "Oh itu ajaran sesat," padahal yang diajarkan cuma Al-Quran dan Sunnah. Itu orang terkena kekacauan akhir zaman. Yang salah satu makna fitnah, makna kekacauan akhir zaman adalah menghalangi dari kebenaran, menolak kebenaran, menghalangi jalan orang untuk saleh. Yang ketiga, makna fitnah dalam Al-Quran adalah al-azab, siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 110. "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian, sesungguhnya Rabbmu untuk orang-orang yang berhijrah setelah mereka disiksa. Lihat, para sahabat Nabi disiksa di Mekah.
Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Siksa disebut oleh Allah min ba'di ma futinu, setelah mereka mendapat fitnah. Berarti arti fitnah yang ketiga di sini adalah siksa. Ya, siksa. Lihat sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari, hati-hati yang menyelisih perintah Rasul, apalagi sampai menghina Rasulullah dan ajarannya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Ditakutkan mereka terkena fitnah. Fitnah di sini apa, Pak? Siksa. Yang menyelisih perintah Rasul, hati-hati. Yang sering menghina agama Rasulullah SAW, hati-hati. Di zaman ulama, di zaman terdahulu pernah ada orang menghina siwak. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang menghina siwak. Kan hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Tahu siwak Pak ya? Siwak yang membersihkan kayu arak namanya. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Orang bersiwak. Maka orang ini dengan petantang-petenteng menghina hadis tersebut. Dia katakan, saya tidak akan bersiwak. Dan kalaupun saya bersiwak di pantat saya. Menghina hadis Rasul. Apa yang terjadi Pak? Dan dia lakukan itu benar. Bersiwak di pantatnya. Maka orang tersebut 9 bulan tidak keluar rumah. Ternyata apa? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia akibat memasukkan siwak ke buburnya tadi, dia menjadi hamil padahal laki-laki. Dan ini sahih disebutkan di dalam kitab Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani rahimahullah ta'ala. Bahwasanya orang tersebut akhirnya hamil. Ketika melahirkan, apa yang dilahirkan? Bukan bayi. Manusia setengah binatang. Kepalanya ikan dan badannya seperti tikus. Ketika dia keluar, otomatis laki-laki tidak punya kubul. Sebagaimana perempuan, dia keluar dari duburnya. Ketika keluar, bayi ini meraung-raung. Kemudian orang yang tadi hamil mengatakan, dialah yang sudah memutuskan usus-usus perutku. Ya, penghinaan terhadap Rasul. Hati-hati Pak. Dan ini termasuk kekacauan di akhir zaman. Banyak orang yang menghina hadis-hadis Rasul SAW. Menghina saf dirapatkan, menghina lebih baik sholat bersama syaitan dibandingkan mengerapatkan saf. Hati-hati. Menghina hijab, menghina surga neraka. Ya. Maka Bapak Ibu, ada contoh yang lain. Hadis Rasul berbunyi, "Idza stayqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathan." Jika salah seorang di malam hari bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, langsung ke dalam ember, tapi basuhlah dulu kedua telapak tangannya. Kenapa wahai Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Sesungguhnya seseorang tidak tahu di mana tangannya tadi malam ketika dia tidur, di mana letaknya. Enggak tahu. Apakah di depan, apakah di belakang? Datang orang menghina hadis ini. Dia mengatakan, saya tahu tangan saya letaknya di mana. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kamu tidak tahu. Jangan dicela ini. Jangan ditentang ini. Kamu tidak tahu tanganmu di mana. Tapi orang ini mengatakan, saya tahu tangan saya di mana. Di atas kasur. Maka orang itu tidur di malam hari. Ternyata tangannya, mau tahu Pak? Masuk ke dalam duburnya sampai siku. Hati-hati Pak, penghinaan terhadap Rasul, penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Allah akan balas di dunia sebelum akhirat.
berdasarkan hadis, berdasarkan ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menghina, yang menyelisih perintah Rasul SAW takut dia tertimpa fitnah. Arti fitnah apa, Pak? Siksa. Ya, hati-hati. Maka jangan pernah menghina, karena Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan di dalam hidup Rasul, tatkala Rasul SAW dihina, Allah bantai itu habis-habisan. Allah makanya turun ayat dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu wahai Muhammad akan abtar, habis dia. Hati-hati. Dan sangat mengerikan, Pak. Hanya di negeri kita. Saya nggak tahu di negeri lain. Yang saya tahu hanya di negeri kita, pengaku nabi palsu diwawancarai di TV. Itu penghinaan terhadap Rasul. Diwawancarai jadi tamu kehormatan di TV, bukan TV, TV. Ya, ini menyedihkan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis tegas, jelas, rinci, sahih. Ada manusia nggak tahu diri, mengaku menjadi Nabi Isa. Ya, mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, namanya entong. Gimana, subhanallah. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Itu akhir zaman. Itu kekacauan akhir zaman. Sekarang kita masuk, cukup 3 itu. Saya tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama ingin menafsirkan apa arti fitnah. Sekarang kita masuk akibat buruk kena godaan, kekacauan atau fitnah dalam bahasa Arabnya di akhir zaman. Apa akibat buruknya? Yang pertama, dan ini banyak, yaitu insirafun nas 'anil ibadah. Manusia sudah malas beribadah, melenceng dari ibadah, gara-gara kena godaan akhir zaman. Di antaranya godaan internet. Coba sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sunnah Nabi istighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan jari jemari beliau. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tangannya belum selesai salamnya, tangannya udah kesini. Insirafun nas 'anil ibadah. Orang lepas dari ibadah, padahal ngaku ahlu sunnah. Jenggot dipakai di mana-mana. Dipakai? Jenggotnya dipakai apa dipenjara? Ya, penampilan iya sunnah, akan tetapi ibadahnya tidak ada ruhnya, hanya sekedar tunai kewajiban. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang sudah mulai malas untuk baca Quran, padahal mungkin paling getol hadir di pengajian, tapi nggak baca Quran. Dan ingat Pak, yang tidak baca Quran itu diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, orang yang tidak baca Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini dijauhi. Itu aduan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 30. Maka salah satu akibat buruk orang yang terkena godaan akhir zaman, fitnah akhir zaman adalah apa? Dijauhkan dari ibadah.
Sholat ba'diyah, qobliyah, udah gak main. Gak ada sholat ba'diyah, qobliyah. Jauh dari ibadah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu, ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Beribadah tatkala kekacauan terjadi, banyak pembunuhan, darah begitu murah, maka ini seperti hukumnya, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an." Suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan terkejut. Kemudian beliau berkata, "Subhanallah, Maha suci Allah. Mada anzalallahu minal khazain?" Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari harta-harta yang tersimpan. Mada anzalallahu minal fitan? Man yuqidhu sawahibal hujurat, yakni azwajuhu yusallin. Artinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan gara-gara fitnah, tidak ada yang bangun salat malam. Aib, Pak. Wallahi aib. Suatu keluarga tidak ada yang tahajud. Ini keluarga terkena fitnah akhir zaman. Ya, keluarga tidak ada yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangun di malam hari, jangan tidur kecuali sedikit. Maka usahakan, Pak, walau 2 rakaat. Para ulama memberikan caranya begini. Yang mampu bangun malam, silahkan bangun di tengah malam ataupun sepertiga malam pertama. Setelah pertengahan malam maksud saya. Yang tidak mampu, apalagi ada sebagian orang kadang-kadang kalau kepalanya kena bantal, oh sudah, itu tsunami 9 skala Richter, dia nggak bangun, itu. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang-orang yang susah bangun, maka pada saat itu dia punya kemampuan. Apa? Sekarang subuh jam berapa? Subuh jam 4.41. Bangun ya akhi jam 4:15. Jam 4:30. Bangun. 2 rakaat plus 1 rakaat witir. Setiap malam sampai mati cukup itu. Ada sebagian orang yang kena trik iblis. Oh Ustaz, iya, saya akan bangun. Semangat dia. Saya beri contoh misalkan orang yang kena trik iblis. Dan ini biasanya orang-orang yang baru mengenal sunnah. Semangat. Pokoknya saya subuh harus di masjid sebagaimana pesan Ustaz di kajian. Siapa yang mesani? Ustaz di Nurul Ajam pokoknya. Akhirnya subuh bangun. Ternyata bangunnya kecepatan. Jam berapa? Jam 2:30 bangun. Mandi, pakai sarung, pakai baju koko, surban di pundak. Langsung pergi ke masjid. Habis itu gak berapa lama pulang. Ngomel-ngomel sama istrinya. Mana nih orang kampung semua gak ada yang bangun. Ente kecepatan. Belum pernah sholat subuh sebelumnya. Ini orang-orang yang kena trik iblis. Biasanya orang-orang seperti ini semangat, nanti kena ada waktu semangat ada futurnya. Futur, benar-benar futur. Ya, benar-benar tidak terkenal lagi. Nggak tahu karpet masjid sudah berubah 5 kali, nggak tahu dia. Nggak pernah ke masjid maksudnya. Ini terkena godaan akhir zaman, ujian akhir zaman, malas untuk beribadah. Lihat hadis Rasul, ma anzalallahu minal fitan. Apa yang Allah turunkan dari fitnah, dari godaan akhir zaman.
Man yuqidhu sawahibal hujurat. Siapa yang membangunkan istri-istri? Ini pekerjaan para suami. Perhatikan. Dan subhanallah Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang tema kita. Ini kan tema berkaitan dengan akidah ya Pak ya. Ada menyimpang kita sedikit tentang sholat tahajud bersama suami istri. Menyimpang tentang ke permasalahan suami istri, rumah tangga. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah menceritakan, rahimallahu imra'an qama min al-lail thumma shalla fa ayqadha ahlahu thumma shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat. Setelah selesai sholat dia membangunkan istrinya untuk sholat. Jika istrinya enggan bangun maka dia percikkan air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhil ma'. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri bangun di malam hari, tadi suami ya. Seorang istri bangun di malam hari lalu dia sholat. Lalu dia setelah selesai sholat membangunkan suaminya. Lalu suaminya sholat. Kalau suaminya enggan atau sulit bangun malam, maka dipercikkan air di wajahnya. Percikan, bukan diambil air ya, diambil ember. Percikan. Maka hadis ini yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengamalkan hadis ini. Dan ini bedanya orang salaf dengan orang sekarang. Dapat ilmu diamalkan. Sebagian dari dari orang sekarang dapat ilmu koleksi, nggak ada amal. Ya, lihat Abu Hurairah. Ada seorang murid beliau bernama Abu Utsman An-Nahdi. Beliau bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak sepekan, 7 malam. Bapak kalau ingin tahu hakikat diri seseorang, temani dia. Kemana dia, temani. 3 hari 3 malam ya, udah tahu hakikatnya. Kalau Bapak kan ketemu sekarang, saya 1 jam, ya mau nganggap wah atau apa, nggak tahu hakikat bagaimana sebenarnya. Ini 7 hari 7 malam ditemani. Benar-benar dari malam pertama dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bangun malam sepertiga malam pertama. Kemudian beliau tidur membangunkan pembantunya. Pembantunya bangun malam sepertiga malam kedua. Kemudian pembantunya tidur membangunkan istrinya. Istrinya bangun sampai subuh. Yaqtasimun, dalam hadis yang disebutkan yaqtasimuna al-laila aslatan, membagi malam menjadi 3 bagian, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Maka hati-hati Pak, yang tidak bangun malam di rumahnya maka berarti terkena ujian akhir zaman. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat yang kedua, dan ini banyak juga terjadi, tetapi sepertinya di daerah Jakarta agak jarang. Dan alhamdulillah, kita bersyukur mudah-mudahan keadaan ini seperti ini. Lihat siang-siang saja, alhamdulillah, yang ingin menuntut ilmu tanpa ada sama sekali bayaran, tanpa ada sama sekali datang dikasih terampos. Yang penting dia datang ingin benar-benar nuntut ilmu. Akibat yang kedua dari buruknya orang yang tertimpa kekacauan akhir zaman adalah manusia jauh dari ilmu dan ulama. Manusia jauh dari ilmu dan ulama. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari ini dimuliakan oleh Allah, menghormati para ulama itu termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, saya pesan, jika ada orang yang alim, orang yang berilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka hormati mereka. Karena itu ajaran Rasul. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, "Laisa min ummati man lam yarham saghirana
wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, bukan dari kelompok kami, bukan dari golongan kami yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghormati orang tua dan tidak mengetahui kedudukan ulama-ulama kami. Maka perhatikan Pak, termasuk orang yang terkena kekacauan akhir zaman, dia jauh dari para ulama, tidak dekat dengan orang-orang berilmu, lebih dekat dengan keduniaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama." Allah tidak mencabut ilmu dari para ulama seketika. Artinya, saya beri contoh, misalkan di depan kita ada 5 ulama. Allah tidak cabut ilmu-ilmu itu dari hati mereka, enggak. Tetapi dengan bagaimana mencabutnya? Walakin biqabdil ulama. Akan tetapi dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh, tidak tahu agama, dijadikan sebagai panutan dalam agama, sumber yang ditanyai tentang agama. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Yang tidak tahu dia ngaji di mana, ilmu apa yang dikaji. Yang penting modal jubah, surban, selesai alim. Enggak ya akhi. Harus berilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang bodoh manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai agama. Maka akhirnya karena dijadikan sebagai orang yang ahli agama, meskipun dia bodoh, maka mau tidak mau dia harus menjawab. Kalau enggak dia malu. Akhirnya fasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Orang bodoh tersebut ditanya tentang ilmu agama, maka dia menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan itu banyak. Ya, itu banyak. Fatwa-fatwa yang aneh-aneh banyak. Homoseksual jelas-jelas terlaknat dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Masih ada yang membolehkannya, bahkan menghalalkannya. Meskipun apapun titelnya, profesor, doktor, tidak jaminan dia sebagai alim. Ini rubah Pak mindset kaum muslim berpikirnya. Meskipun bukan profesor, bukan doktor, bukan PhD, tetapi dia berilmu agama, tahu ayat Al-Quran, tahu hadis Rasul, bagaimana pemahaman dari para sahabat Nabi, dia paham, itulah seorang alim. Sebagian kaum muslim tertipu dengan hanya gelar. Maka hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari. Akhirnya keluar fatwa, semua agama sama. Ini godaan nih, semua agama sama. Kemudian juga fatwa, Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, berarti Islam tidak tawadhu. Ini ilmunya datang dari mana? Allah berfirman, "Inna din 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah adalah Islam. Apakah sekarang Anda berani mengatakan Allah tidak tawadhu? Ini hati-hati Pak. Ini adalah penyimpangan akhir zaman. Kekacauan yang ada di akhir zaman. Seseorang akhirnya dijauhkan dari ilmu dan ulama. Dan pesan saya, jangan sembarangan menuntut ilmu. Ulama-ulama terdahulu sekelas Abdullah bin Mubarak, Muhammad ibn Sirin, yang melihat sahabat Rasulullah, mereka mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan orang-orang bodoh dijadikan sebagai ahli agama. Saya jadi teringat, ada dahulu seorang ulama
terkenal. Dia pergi haji. Kemudian dia berpesan kepada anaknya, "Nak, kamu menjadikan pengganti saya." "Pak, saya nggak bisa apa-apa." "Tenang, pokoknya kalau ditanya orang, jawabannya di dalam permasalahan ini ada 2 pendapat." Gitu aja jawab selalu. Selalu gitu jawabnya. Di dalam permasalahan ini ada 2 pendapat. Boleh, tidak. Ada 2 pendapat pokoknya. Ada orang yang bertanya yang cerdas. Dia bertanya, "Afillahi syakkun?" Apakah di dalam apakah tentang Allah ada keraguan? Maksudnya, apakah tentang Allah ada keraguan wujudnya? Maka orang ini karena kelihayan menjawab seperti itu, dia mengatakan, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Jadi dia meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan sebagai yang paling berhak diibadahi. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi bukan hanya dengan modal terkenal, disebut cendekia Muslim, disebut, dan kadang-kadang mereka tidak mau disebut sebagai ulama. Mereka disebut sebagai pemikir Islam. Ngapain dipikirin? Islam itu dipelajari, diamalkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang ketiga, yaitu tasaddur sufaha. Artinya apa? Orang-orang bodoh memajukan diri sebagai ulama. Orang-orang bodoh memajukan diri sebagai ulama. Sebelum saya poin ketiga ini, ada yang tertinggal dari poin yang kedua tadi Pak. Apa poin kedua tadi Pak? Dijauhkan dari ilmu dan ulama. Saya ingin mengingatkan tentang ilmu agama. Saya pernah mempunyai judul kajian dengan judul menuntut ilmu agama itu kewajiban dan tuntutan. Kewajiban, kenapa? Karena kita hamba Allah diwajibkan untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Penghambaan diri, ibadah kepada Allah tidak bisa terlaksana kecuali dengan ilmu agama. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmui dulu, baru ucapkan la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari mengatakan, "Babul ilmi qabla al-qawli wal amal." Bab berilmu sebelum berbuat dan beramal. Sebelum berkata dan beramal. Maka Bapak Ibu, menuntut ilmu kewajiban. Kenapa kewajiban? Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ibadah nggak bisa dengan perasaan. Kayaknya baik kita kerjakan aja. Daripada begini, mendingan begini. Ini namanya agama daripada dan agama mendingan. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan ini masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan, atas setiap muslim. Wajib. Kenapa wajib? Saya ulangi sekali lagi. Karena kita diwajibkan untuk ibadah. Ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Bagaimana mau sholat tanpa ilmu? Ya. Ada orang sholat. Saya pernah sholat di samping orang ini. Waktu itu tahiyat. Jadi tahiyat. Dia nggak sampai-sampai tahiyatnya. At-tahiyat. At-tahiyat. Jadi nggak sampai-sampai gitu. Enggak klop gitu. Imamnya kan terus baca. Tahiyat, salawat, tayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ketika dia dari pertama at-tahiyat, wallahi mengganggu sekali di samping saya, Pak. Ya, nggak sampai-sampai. Ini persis dengan orang yang sholat Allahu Akbar, nggak jadi. Allahu Akbar. Pernah kejadian, ini baru-baru kejadian. Bapak saya kan baru nikah dengan ibu yang baru. Masya Allah. Enak kayaknya ya. Ya.
Dapat perawan lagi, subhanallah. Nah, di kampung ibu saya yang baru itu, sholat imam itu takbirnya minimal 2 kali. Jadi pernah kejadian, bapak saya kan nggak tahu, baru sholat di situ baru sekali. Allahu Akbar. Bapak orang sholat nyunah kan ke bawah, nggak ngelihat ke kanan nggak kiri. Allahu Akbar. Kata yang di samping, bapak saya diam aja, samping. Habis itu di samping, ketika bapak saya noleh, ada apa? Tuh imam belum takbirnya. Artinya takbir yang pertama itu belum jadi. Paham maksud saya? Bapak ibu saudara-saudari, ini kan perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Saya kemarin umrah, saya melihat dengan mata kepala saya di hadapan Ka'bah 2 orang perempuan mukulin laki-laki. Kenapa? Karena mungkin dia berdesak-desakan dengan perempuan tersebut ingin mencium Hajar Aswad. Kalau dengan ilmu tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ada lagi di Raudhah. Di Raudhah, tempat yang mulia tersebut. Tempat yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari rawdatin min riyadil jannah." Di antara mimbarku dengan rumahku adalah kebun dari kebun-kebun surga, taman dari taman-taman surga. Para ulama mengatakan tidaklah Rasulullah SAW bersabda seperti itu kecuali tempat itu adalah tempat yang istimewa. Bisa dikhususkan doa, baca Quran, sholat di sana. Tapi harus pakai ilmu, harus pakai fikih. Enggak boleh hanya dengan semangat bahwa kita tahu tempat itu mustajab, kita ingin sholat di sana, kita ingin berdoa di sana. Iya betul. Tetapi bukankah di belakang kita ribuan kaum muslimin juga ingin sholat di sana? Maka setelah sholat, setelah berdoa secukupnya kita keluar. Ini Pak kejadian, saya melihat kemarin. Sampai orang itu marah, bukan orang kita tetapi orang Arab. Dia mengatakan, kalian semua yang duduk ini, saya akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, bahwa saya tidak bisa sholat di Raudhah gara-gara kalian duduk di sini, nggak mau gantian. Ini kan tanpa ilmu jadinya. Bisa dipahami Pak? Pentingnya ilmu. Ya. Para ulama menjelaskan mana yang lebih utama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk tapi jauh dari tempat yang utama tapi khusyuk. Sujudnya benar, doanya bisa dia kerjakan dengan khusyuk dibandingkan di Raudhah yang kalau dia sujud diinjek orang, sujudnya di pantat orang. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, bukan berarti kita mengatakan jangan sholat di Raudhah. Salah juga itu. Salah juga. Tetap sholat di Raudhah. Tetapi kapan kita sudah selesai sholat, maka kita keluar. Berdoa di tempat yang bisa kita berdoa dengan khusyuk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu contoh daripada pentingnya ilmu. Dan tadi saya katakan menuntut ilmu kewajiban dan tuntutan. Apa maksud tuntutan? Karena zaman kita menuntut untuk kita berilmu. Coba bagaimana? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua bagaimana bisa mendidik anaknya? Sekarang kita baca berita, dengar di media-media sosial bahwasanya anak-anak kelas SD sudah melakukan perbuatan mesum. Bagaimana kita bisa mendidik anak seperti itu? Dengan ilmu agama. Kenalkan dari mereka, nah ini aurat, nah itu laki-laki haram untuk berhubungan dengannya dari mulai semenjak dini. Saya berpesan kepada para orang tua, jangan sampai ada perkataan ataupun sebuah motivasi dalam diri kita, Ustaz biarin aja nanti dia tahu sendiri. Gak ada, harus usaha. Laisal mar'u yuladu aliman wa laisa huwa dhu ilmin kaman huwa jahilu, kata pepatah Arab. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh ilmu. Maka harus diajari Pak dari mulai semenjak dini anak kita. Nah ini haram. Dan khusus untuk pendidikan anak, saya sering mengatakan di waktu saya hidup di Arab Saudi sampai sekarang saya katakan, bukan di Arab Saudi tidak ada maksiat, bukan. Tetapi di Indonesia lebih banyak tantangannya.
Boleh saya bercerita tentang keluarga saya? Di rumah kami, Pak, tidak ada televisi. Tidak ada yang bisa dia tonton untuk joget oplosan. Suatu hari anak saya datang, langsung joget. Ini dari mana? Ini ajaran mana? Di rumah nggak ada ajaran ini. Harus dikenalkan itu dari pertama. Lebih baik kita capek, Pak, di dunia, ngoreksi setiap saat, mungkin setiap detik, dibandingkan kita capek nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita bisa koreksi dengan apa? Dengan ilmu agama. Kenalkan, ini auratna, ini haramna, ini buruk, ini jelekna. Kenalkan dari itu. Makanya saya katakan tuntutan. Menuntut ilmu agama adalah tuntutan zaman. Saya tidak dianggap marah-marah kan, Pak? Karena saya banyak yang ngoreksi saya. Ustaz, jangan marah-marah, ceramah katanya. Ya. Dan yang seperti ini saya mendapatkan faedah, yaitu tidak ada yang ngantuk. Karena mau ngantuk gimana? Diteriakin. Baik, yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Orang bodoh yang dimunculkan. Ini akibat kekacauan akhir zaman. Orang bodoh tidak tahu ilmu agama, tidak hafal Al-Quran, tidak tahu tafsirnya, nggak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab, ngomong agama. Saya jadi ingat Ustaz pernah ngisi di sini juga, Ustaz Dr. Muhammad Arif bin Badri hafizahullah taala. Waktu itu beliau masih di Masjid Nabawi, kita kumpul dengan beliau. Setiap musim haji pasti beliau pakai peci hitam. Karena untuk berbaur dengan jamaah haji yang ada di Masjid Nabawi. Untuk jamaah haji tersebut biar bertanya dan semacamnya. Akhirnya pernah suatu ketika beliau memberikan sebuah pengarahan kepada jamaah haji kecil-kecilan di Masjid Nabawi. Kemudian ada orang berkata, Ustaz, menurut saya, lihat ya, pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap ayat itu tidak seperti itu. Oh begitu Pak? Kata Al-Ustaz Al-Fadhil. Maka Ustaz Arifin orang cerdas. Beliau mengatakan, Bapak bisa naik haji, usahanya apa Pak? Oh enggak, usaha saya cuma jualan obat, punya apotik maksudnya. Baik Pak, kebetulan Bapak. Menurut saya, kata Ustaz Arifin, sebelum itu Ustaz Arifin bertanya, obat sakit kepala, saya itu sering sakit kepala sebelah kanan, apa Pak? Oh kalau kami jualan biasanya sakit kepala. Lancar dia ngomong karena dia ahlinya, dia bidangnya, ya lancar dia ngomong. Obatnya ada begini, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang cepat aksesnya dan sebagainya. Oh pokoknya lancar deh. Ustaz Arifin mengatakan, Pak, menurut saya obat sakit kepala bukan itu. Kemudian diracik sendiri oleh Ustaz Arifin dengan bahasa dia. Wah itu Ustaz main-main. Loh, saya juga bisa mengatakan kepada Bapak, apa yang Bapak katakan tadi main-main. Kalau saya mengatakan itu obat sakit kepala mungkin tambah pusing saja bahayanya. Ini Bapak berbicara tentang agama mungkin bisa memburu orang. Paham maksud saya Pak? Orang yang bodoh berbicara tentang agama bisa memburu orang. Memberikan fatwa tanpa kebenaran, bisa hancur negara. Dan itu yang terjadi. Tasaddurus sufaha, orang-orang bodoh dimunculkan sebagai ulama. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, wal fitnatu idza waqa'at ajazal uqala fiha an daf'is sufaha. Kekacauan kalau sudah terjadi, maka orang-orang ulama susah untuk menahan orang-orang bodoh dijadikan ulama. Timbul nanti bermunculan yang tidak terkenal dengan ilmu agama, tidak terkenal dengan Al-Quran dan Sunnah, timbul bermunculan. Hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalil akan hal ini, surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah akan sebuah fitnah
sebuah kekacauan, yaitu orang-orang yang bodoh dimunculkan sebagai ulama. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Yang mana dengan adanya godaan seperti ini, ujian seperti ini, kekacauan seperti ini, orang-orang bukan hanya orang-orang yang zalim yang terkena, akan tetapi merebak kepada masyarakat umum. Lihat Pak, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW gara-gara orang-orang bodoh dimunculkan sebagai ahli fatwa. Ceritanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa kami pernah kami pernah di dalam safar. Lalu fa'asabat rajulun minna bihajarin. Salah seorang dari kawan kami bersafar bersama terkena batu kepalanya, pecah. Kemudian banyak darah yang keluar. Lalu orang yang kena batu kepalanya tadi, yang darahnya banyak keluar tadi, di malam hari tidur bermimpi basah, otomatis dalam keadaan junub. Di subuh hari dia bertanya kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, "Hal tajiduna li min ghussah?" Wahai kawan-kawanku sekalian, aku nih kena batu kepalaku. Darah mengucur banyak. Banyak darah yang keluar dari kepalaku. Apakah ada keringanan untukku untuk tidak mandi junub? Apakah boleh aku bertayamum? Apa yang dijawab oleh kawannya? La, ma najidu laka min nukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma'. Tidak, kami tidak mendapati dari engkau keringanan. Karena engkau masih bisa untuk memakai air, maka mandi sana. Akhirnya orang itu mandi, setelah mandi mati. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kabar itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ada begini-begini ini, ada yang beri fatwa sampai orangnya mati. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Lihat, perhatikan. Nih yang berbicara tentang agama. Ya, kadang-kadang Pak sebagian orang itu bermudah-mudah berbicara tentang agama. Dia mengatakan, kalau saya sih kayaknya haram tuh kayaknya. Kok hukum kayaknya gimana? Ingat Pak, yang berbicara tentang agama itu seperti menandatangani atas nama Allah. Jangan mudah-mudah berbicara tentang agama. Kalau seandainya tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Dan Pak, memang ilmu itu punya syahwat. Orang duduk di sini itu ya senang tuh. Ya, kalau ustaznya terlambat datang, ada duduk sini pura-pura selfie begini. Itu ada kawan-kawan saya, jamaah saya di Banjarmasin. Pernah suatu ketika, mejanya khusus kan di Banjarmasin itu. Pernah suatu ketika saya terlambat datang beberapa menit begitu. Ini dia selfie. Untukmu yang berjiwa hanif. Jadi ilmu itu punya syahwat. Dia ingin tasaddur. Dia ingin menjadi seorang ahli fatwa. Hati-hati itu. Akhirnya apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Beliau menjawab, qatalahumullah. Qatalahumullah. Mereka orang yang ngasih fatwa tadi sungguh telah memberikan, sungguh dia telah membunuh dalam hukum Islam. Yang ngasih fatwa tadi berarti dianggap sebagai pembunuh. Semoga Allah membalas pembunuhan mereka terhadap saudaranya. Makanya Pak, hati-hati. Ya, jangan asal kita mencari orang yang ditanyai tentang agama. Tadi pagi saya dengar di sebuah pembicaraan di kamar mandi, di tempat wudhu seperti itu. Saya boleh nggak mengqadha sholat qobliyah subuh sekarang di waktu isyraq? Maka yang ditanya malu nggak menjawab karena mungkin terlihat sering duduk di pengajian. Kayaknya boleh sih, kayaknya. Kayaknya gimana? Ya, maka pintar-pintar kita mengucapkan Allahu a'lam, saya nggak tahu. Dan mudah Pak, wallahi saya itu praktekkan itu Pak.
datangkan, saya sengaja setiap kali ada yang minta telepon sama saya kasih. Ada sebagian mungkin mempunyai ijtihad tidak mau ngasih karena satu dan lain. Nah, saya kasih. Saya ingin mendapatkan pahala dari situ. Orang mungkin bertanya, saya bisa jawab. Tapi kalau pertanyaannya sudah mumet, saya tidak tahu. Selesai. Dosa? Enggak. Malah para ulama seperti Imam Malik mengatakan, qaulu la adri nisful ilm. Ucapan tidak tahu itu adalah setengah dari ilmu. Ya, apalagi kadang-kadang ada yang bertanya seperti nulis skripsi, panjang Pak. Ya, nulis skripsi itu cukup. Saya tidak tahu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Yang keempat, akibat buruk dari kekacauan akhir zaman. Yang keempat adalah su'ul khatimah. Orang kena kekacauan akhir zaman, maka dia akan menjadi su'ul khatimah. Asalnya terkenal ahli ibadah, asalnya terkenal ahli ilmu. Akibat terkena kekacauan akhir zaman, entah kena syahwat atau syubhat. Wallahi Pak, su'ul khatimah ini yang paling kita takutkan. Dan saya katakan di majelis ini, tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan di dunia ini bagi seorang hamba lebih besar dibandingkan husnul khatimah. Gak ada Pak. Orang mungkin ahli ibadah, dari mulai dia balik sampai sehari sebelum dia mati ahli ibadah, tapi pas mati dalam keadaan murtad, yang dihitung mananya Pak? Murtadnya. Nggak ada ampun itu. Maksudnya nggak ada ampun, tidak ada hitungan itu. Yang ada murtadnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Maka Pak, gara-gara godaan, ujian, fitnah di akhir zaman, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan su'ul khatimah. Maka hati-hati. Sebagaimana hadis tadi riwayat Muslim, badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal sebelum datang godaan, seperti lipatan di malam hari. Seorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agama demi secuil dunia. Ya, su'ul khatimah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang kelima, orang yang terkena atau terimbas dari kekacauan akhir zaman, maka dia akan turun wibawanya. Coba perhatikan cerita berikut disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Aun rahimahullah. Ini cerita ya. Abdullah bin Aun. Kana Muslimun ibnu Yasarin 'inda an-nasi arfa'u min al-Hasan ay al-Basri. Falamma waqa'atil fitnah khaffa Muslimun fiha wa abta'a anha al-Hasan. Ay ta'akhkhara wa'tazala al-fitan. Fa amma Muslimun fa innahu ittada'a ay indan nas wa amma al-Hasan fa innahu irtafa'. Artinya, ada seorang ulama, dua ulama yang bernama pertama Muslim bin Yasar, yang kedua Hasan al-Basri. Dua-duanya seorang tabi'i. Ketika terjadi peperangan di antara kaum muslim, Muslim bin Yasar ikut peperangan, ikut kegaduhan, ikut masuk ke dalam fitnah. Hasan
Al-Basri, beliau mengundurkan diri dari kancah pertempuran. Beliau ber'i'tizal sendirian, tidak mau ikut-ikutan. Maka setelah kekacauan habis, apa yang terjadi? Muslim ibnu Yasar kedudukannya dilihat oleh manusia lebih rendah dibandingkan Al-Hasan Al-Basri. Ini contoh yang nyata bahwasanya akibat terimbas kekacauan akhir zaman, seseorang kadang-kadang turun wibawanya, turun kehormatannya. Seperti di zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang begitu terlalu masuk ke dalam fitnah akhir zaman, kekacauan akhir zaman, terlalu banyak berbicara, turun derajatnya, turun wibawanya di tengah manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tertimpa syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Orang yang menjauhkan diri dari syubhat, dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Ini memang sulit, Pak, di tengah masyarakat. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu ingin tahu apa yang ada di dalam. Contoh saja, di jalan raya ini, kalau ada orang yang kumpul begitu, 2 orang, 3 orang melihat sesuatu, padahal yang dilihat nggak ada, itu semuanya akan ngikut kumpul. Padahal yang dilihat nggak ada. Paham maksud saya, Pak? Nah, itu mengurangi kehormatan diri, wibawa diri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan begitulah nanti Dajjal mengganggu manusia. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, para orang tua mengikat anak-anak, terutama anak perempuannya, di dinding-dinding rumahnya agar tidak ikut melihat Dajjal. Karena kalau sudah terlihat maka akan apa? Akan ikut dengan Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis tentang Dajjal dibawakan di sini. Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Lihat ya. Barang siapa yang mendengar tentang adanya Dajjal, jangan malah ke sana. Makanya Pak, tidak disyariatkan untuk menyebarkan foto, Dajjal sudah datang, ada bayi bermata 1. Itu nggak disyariatkan. Ente nggak nyebar, mau nyebar fotonya, nggak nyebar fotonya, akan tahu satu dunia itu Dajjal. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauh darinya. Ya. Kemudian, fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, fayattabi'u mimma yab'atsu bihi minasyubuhat. Demi Allah, sesungguhnya seseorang benar-benar mendatangi Dajjal dan dia mengira Dajjal ini orang beriman. Akhirnya dia mengikutinya karena dia tertimpa godaan syubhat. Ya, hati-hati Pak. Maka kalau ada berita di medsos, orang lagi ramai membicarakan, nggak usah ngulik-ngulik, nggak usah. Islam itu agama yang tetap, nggak usah ngulik-ngulik. Agar kita tidak tertimpa syubhat dan sedikit menyimpang, Pak. Fitnah, kekacauan di akhir zaman sumbernya ada 2. Kalau ini kan akibat, sebabnya ada 2. Kita sekarang berbicara tentang sebab. Sebabnya ada 2. Yang pertama yaitu syubhat. Hal yang samar-samar dalam agama. Akibat kesamaran dalam agama ini, akhirnya seseorang merubah agamanya. Hal yang samar-samar dalam agama. Seperti misalkan pernyataan semua agama sama. Khamr diharamkan di tanah Arab, tapi di kutub utara halal. Itu samar-samar. Kemudian nikah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim halal. Ini syubhat semua. Syubhat yang lain lagi, Islam tidak boleh mengklaim sebagai agama yang paling benar.
Karena kalau Islam mengklaim sebagai agama yang paling benar, maka berarti dia tidak tawadhu, tidak rendah hati Islamnya. Syubhat yang lain lagi, boleh berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Ya Rahman Ya Rahim, atau mengucapkan Ya Sang Widi Yesus, boleh, sama. Karena itu juga nama Allah. Itu syubhat itu, Pak. Syubhat. Dan syubhat ini lebih parah dibandingkan syahwat. Sebab yang kedua syahwat. Syahwat kepada harta, wanita tahta. Syahwat kepada harta, wanita ataupun tahta. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama di antaranya Imam Al-Qayyim mengatakan, kenapa timbul syubhat? Hal yang samar-samar dalam agama. Salah satu sebabnya adalah taqdimul aqli ala syara'. Lebih mendapatkan akal, logika, rasio dibandingkan syariat, dibandingkan Al-Quran, dibandingkan hadis. Sedangkan sebab syahwat apa? Taqdimul hawa ala al-aqli wasyara'. Lebih mendapatkan hawa nafsu dibandingkan akal. Dan yang lebih parah dibandingkan ini, mana kira-kira Pak? Orang yang terkena syubhat atau orang yang terkena syahwat? Mana yang lebih parah? Hah? Syubhat atau syahwat? Kenapa Pak? Saya bertanya mana yang lebih? Hah? Syubhat. Kenapa? Enggak tahu. Bagus Pak, jazakallahu khairan. Ya. Belajar untuk mengatakan tidak tahu. Saya katakan mana yang lebih parah, akibat kena syubhat atau kena syahwat? Maka jawabannya yang lebih parah adalah kena syubhat. Para ulama mengatakan a'wamul fitnatain fitnatus syubhat. Yang paling besar godaannya godaan syubhat. Orang kalau kena syubhat dia ujung-ujungnya bisa, mohon maaf, kafir, musyrik, munafik. Seperti yang terjadi zaman sekarang. Kalau orang terkena syahwat, apa yang dia dapati? Mencuri, berzina, apa lagi? Bermaksiat. Tidak seperti tadi, kesyirikan, kekafiran. Makanya yang lebih parah orang yang terkena syubhat. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam, misalkan, kalau seandainya masuk kelompok saya berarti Muslim sejati, yang lainnya semuanya kafir, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini syubhat. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Dan itu semua adalah sebab dari kekacauan akhir zaman, syahwat dan syubhat. Akibat yang kita pelajari sekarang dari tadi itu adalah apa? Akibat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dan ini menarik, yaitu istibahul umur wa ikhtilatil haqqi bil batil. Perkara menjadi samar-samar, kemudian yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dan ini persis seperti ajaran komunis. Ada orang bawa anjing, dia katakan, ini wahai manusia kambing. Orang mengatakan pertama kali, oh gila tuh orang. Anjing dikatakan kambing. Hari kedua dia bawa kambing, tanpa ngomong apa-apa. Hari ketiga dia bawa kambing. Sampai orang akhirnya menerima, mau tidak mau. Ya sudahlah, itu kambing deh. Itu ajaran komunis dan diambil dari tipuan iblis ketika mengganggu Adam alaihissalam. Bukankah Adam alaihissalam dilarang oleh Allah jangan mendekati pohon yang sampai ke Jakarta disebut dengan pohon khuldi? Padahal namanya bukan pohon khuldi, namanya pohon. Kenapa disebut khuldi atau buah khuldi? Karena arti khuldi itu adalah kekekalan. Makanya Allah berfirman menceritakan gangguan syaitan terhadap Nabi Adam, bahwasanya Allah melarang engkau wahai Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, sebabnya adalah karena Allah takut kalian menjadi malaikat
au takuna minal khalidin, atau kalian akan kekal. Makanya disebut dengan khuldi, kekekalan. Padahal nama buahnya bukan nama buah khuldi. Yang benar adalah pohon saja. Makanya kalau di dunia dicari pohon khuldi mana nggak dapet. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Setan mengatakan apa? Kamu wahai Adam alaihissalam, saya bacakan ayatnya ya. Minal khalidin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan memberikan rasa waswas untuk Nabi Adam dan Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Agar terlihat aurat mereka berdua. Dan ini juga akibat dari kekacauan akhir zaman. Orang membuat orang telanjang. Itu catat yang ketujuh. Akibat terimbas kekacauan akhir zaman, membuat orang telanjang. Karena itu diinginkan oleh iblis. Yang pertama kali dia lakukan terhadap Nabi Adam dan Hawa. Kembali kita sebelum masalah telanjang, kembali kita ke permasalahan tadi. Lihat bagaimana iblis menjadikan hal-hal yang buruk menjadi baik. Diwaswaskan, diberikan rasa waswas, dibisikkan kepada Adam dan Hawa oleh iblis. Dia mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa alaihissalam, sebenarnya gini, Allah itu tidak melarang kalian untuk makan buah pohon ini. Tetapi kalian dilarang karena Allah takut kalian menjadi malaikat atau kalian akan kekal, itu saja. Buah pohonnya nggak apa-apa. Sekali lagi Pak, yang benar bukan namanya buah khuldi, bukan. Itu hanya ungkapan orang di sini. Sama seperti misalkan sama seperti misalkan orang menyebut nama-nama perempuan yang mulia dalam Islam. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, semuanya Siti. Ini namanya siapa? Siti semua. Enggak. Itu adalah kalimat Arab yang dalam bahasa Arab namanya Sayyidati, artinya tuanku. Sayyidati Aisyah, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Fatimah. Sampai jauh dia, ya orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi. Ya, sampai Nurul aja menjadi Siti. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, sama itu. Buahnya bukan buah khuldi, tetapi nama buah saja. Belum ada nama disebut dengan buah khuldi. Lihat, Allah tidak melarang kalian untuk makan buah ini. Enggak ada apa-apa buah ini. Cuma kalau kalian makan, Allah takut kalian jadi malaikat atau kalian kekal, itu saja. Akhirnya kan Nabi Adam dan Hawa tergoda. Itu persis sekarang di zaman sekarang. Sesuatu yang batil menjadi dielus-elus, diindah-indahkan menjadi benar. Sesuatu yang batil jelas-jelas batil. Seperti yang lagi rame, kaum homo. Batil, terlaknat, dosa besar. Bahkan kata Rasulullah, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Barang siapa yang kalian mendapati perbuatan orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuh pelakunya yang pura-pura jadi suaminya dan yang pura-pura jadi istrinya. Bunuh tuh. Tetapi tentunya membunuh ini bukan sembarangan orang, harus pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi kekacauan. Dan itu pun kalau seandainya dikerjakan syariat Islam yang bersih dan murni. Maka Bapak Ibu, dielus-elus jadi malah didebatkan. Pelakunya diajak sebagai narasumber, ya akhi, terlaknat. Paham maksud saya, Pak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada niqash dalam itu, enggak ada tidak ada debat dalam itu. Sama. Sekarang saya tanya, zina apa hukumnya?
haram. Ada yang didebatkan itu? Enggak ada. Sama, sholat apa hukumnya? Wajib. Ada yang didebatkan? Enggak ada. Sama seperti itu, kaum homo haram, dosa besar dan diancam laknat oleh Allah. Boleh kita debatkan? Enggak ada ya akhi. Tidak ada didebatkan itu. Maka ini semua adalah ikhtilatul haqqi bil batil. Tercampurnya kebatilan dengan kebenaran. Sehingga orang bingung mana yang memilih, mana yang hak, mana yang batil. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada perkataan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya Tarikh, "Innal fitnata idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat tabayyanat." Kekacauan itu kalau dia datang maka semuanya menjadi samar-samar. Tapi kalau dia sudah hilang maka akan terlihat, oh ini yang benar ternyata, ini yang salah ternyata. Menjadi orang bingung. Itu bukti-bukti kekacauan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati Pak, syubhat, hati-hati. Ada pernah di media sosial diberitakan bahwasanya Al-Quran itu kan yang pentingnya isinya, kontennya. Adapun mushaf ini nggak apa-apa, diinjak-injak nggak apa-apa, diinjak sama dia. Ini syubhat. Ada syubhat yang lain. Itu cerita Nabi Lut kan yang penting esensinya. Atau mungkin kita bisa ragukan, jangan-jangan cerita itu cuma dongeng. Lihat, syubhat itu. Ada manusianya yang mengatakan itu di negeri ini. Paham maksud saya Pak? Maka orang yang terkena syubhat lebih parah dibandingkan orang yang terkena syahwat. Sudah jam 3, 9 menit lagi asar. Kita siap-siap untuk sholat asar. Mungkin habis asar kita adakan sesi tanya jawab. Jika memang ada, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.